Kemenangan Persib sudah di depan mata namun akhirnya gagal oleh tendangan penalti Peralta. Skor akhir 1-1 dan Persib membawa pulang 1 poin dari Stadion Segiri Samarinda. Meskipun tetap berada di puncak klasemen namun sedikit kekecewaan melanda Persib Bandung yang harusnya bisa membungkus 3 poin. Seperti apa review match antara laga krusial Borneo FC versus Persib Bandung? Tonton video ini sobatku, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe. Dan kenapa Persib gagal membungkus kemenangan? Jawabannya ada di video ini. Oke sobat-sobat, kita review match secara cepat saja ya. Dan ini memang mohon maaf sebelumnya kita tidak bisa bikin review match tadi malam karena situasi yang sudah sangat letih. Jadi baru bisa di-upload di hari Senin siang. Dan ini dia review matchnya sobatku. Dari segi taktikal kita tahu bahwa 4-3-3 adalah pola taktik yang dimainkan Borneo tadi malam dan kemudian juga direspon dengan formasi 4-2-3-1 oleh Persib Bandung. Dan benar-benar ya atmosfernya tadi malam itu adalah duel tim papan atas yang sama-sama tahu betul betapa pentingnya laga ini untuk perebutan gelar juara. Atmosfernya panas, tempo pertandingan cukup tinggi. Dan secara taktikal pertandingan ini menarik karena kedua pelatihnya memainkan pendekatan yang berbeda. Tapi secara umum memang pertandingan ini bisa dibagi menjadi dua cerita lah ya. Persib lebih efektif di babak pertama, tapi Borneo kemudian lebih dominan di babak kedua. Dari struktur permainan kita lihat bahwa di atas kertas Borneo memainkan 4-3-3 dan pendekatan menyerang lewat sistem 3 penyerangnya ya. Di lini depan ada Koldo Obieta, striker, kemudian Mariano Peralta yang bergerak begitu dinamis dan tentu saja ada peran menarik dari bek kiri Borneo yaitu Kasambu. Kasambu ini kan bek kiri nih sebenarnya ya dengan formasi 4-3-3 ya. Tapi dalam fase menyerang ia sering naik sangat tinggi dan melebar di sisi kiri. Jadi ini salah satu detail taktikal yang cukup menarik yang dimainkan oleh Borneo tadi malam. Dan efeknya adalah membuat William Barros ya penyerang kanan dari Persib Bandung harus turun jauh untuk mengantisipasi pergerakan dari Kasambu. Paling tidak untuk membackup Kakang Rudianto. Jadi secara tidak langsung dengan kata lain lah ya. Dengan kata lain Kasambu secara tidak langsung memaksa Persib bertahan lebih dalam di sisi kiri mereka ya. Dan kemudian kita juga menilai tadi malam bagaimana peran Juan Villa dan juga Peralta ya. Benar-benar menjadi motor serangan dari Borneo. Dan pergerakan dua pemain ini harus diakui sangat merepotkan Persib Bandung. Juan Villa sering turun ke half space untuk mengambil bola. Lalu mengalirkannya ke sayap ya. Kemudian Peralta bergeraknya lebih bebas. Kadang masuk ke tengah. Dia mendukung Obieta. Kadang melebar mencari ruang. Dan ini membuat dua gelandang Persib juga harus ekstra kerja keras ya. Franz Putros dan juga Luciano Goicoechea. Jadi keduanya memang harus disiplin menjaga jarak antar lini agar bisa mengantisipasi pergerakan Villa dan juga pergerakan Peralta agar tidak terlalu bebas. Dan harus diakui babak pertama duet ini cukup berhasil menutup ruang ya. Bagus ya penampilan dari Putros dan Goicoechea cukup baik. Dari struktur permainan Persib 4-2-3-1. Walaupun tanpa Tom Hai di tengah, Bojan Hodak lebih mengandalkan Putros sebagai gelandang bertahan dan Goicoechea sebagai pengatur ritme permainan. Tapi memang kemudian dengan formasi 4-2-3-1 ini Persib cukup solid ya saat bertahan. Kadang-kadang kalau kita amati ya itu pemain Borneo itu sampai 5 itu nyerang. Masuk ke daerah pertahanan Persib Bandung. Dan di sini Persib langsung nambah pemain ya. Turun lagi. Goicoechea turun, Putros turun. Jadi 6 malah. Jadi tetap Persib bisa dengan solid mematahkan alur serangan dari Borneo FC. Jadi kalau Persib kehilangan bola ya. Shape mereka itu berubah menjadi 4-4-1-1. Ini yang membuat kemudian Borneo kesulitan untuk bisa menembus tengah 30 menit pertama. Dan kalau kita lihat juga bagaimana Persib Bandung ya dalam 10 menit pertama ya memang bermain biasa saja, kedua tim saling
menjaga, saling melihat celah. Tapi kemudian Persib punya keunggulan di saat menit 13 atau 14 gol pertama dari Adam Alis. Ini sebenarnya situasinya cukup sederhana ya. Berawal dari tekanan Persib di area sepertiga akhir lapangan, terus kemudian ada kemelut di kotak penalti Borneo, ada bola liar ya yang gagal disapu oleh pemain-pemain belakang Borneo, dan di situ Adam Alis muncul dengan timing yang sangat baik. Langsung menyambar bola dan dengan tendangan keras tidak mampu diantisipasi Nadeo Argawinata. Gol ini memang tidak terlalu indah tapi menarik. Kenapa? Pertama, Adam Alis ini mantan pemain Borneo. Yang kedua, dia selebrasi. Jadi menariknya di situ ya. Jadi setelah gol, apa yang terjadi dengan permainan Persib? Mereka mulai bermain lebih sabar ya, dan sedikit menunggu Borneo keluar untuk menyerang. Nah, di babak kedua Borneo ambil kendali. Jadi kita lihat pola pertandingan berubah di babak kedua. Bagaimana Borneo menaikkan garis pressingnya dan mereka lebih sering memainkan bola di area Persib. Dan semakin nyata ya pergerakan dua pemain Villa dan Peralta di babak kedua ini. Peluangnya muncul. Ada dari Obieta ya. Bagaimana tendangan jarak jauhnya Villa ya, yang juga memaksa Teja Pakualam untuk melakukan penyelamatan penting. Persib sendiri memang lebih banyak bertahan. Sampai kemudian kemenangan sebenarnya sudah mulai mereka rasakan ya. Namun akhirnya di menit 83 ada momen penting di mana wasit memberikan penalti untuk Borneo setelah ada VAR. Terjadi handball Uliam Baros. Walaupun terjadi perdebatan ini karena dalam tayangan ulang terlihat bahwa bolanya tidak langsung mengenai tangan, tapi memantul dulu ya, mengenai dulu bagian tubuh lain sampai kemudian menyentuh tangan Uliam Baros. Tapi wasit ya tetap pada keputusannya dan Mario Peralta dengan dingin mengeksekusi tendangan penalti. Jadi di menit-menit akhir ketika kedudukan 1-1 sebenarnya ada nih drama terakhir kalau memang Persib beruntung, yaitu serangan dari Beckham Putra. Dia sudah melewati Nadeo ya. Kemudian sudah berada di depan gawang kosong, tapi penyelesaian akhirnya malah berhasil disapu oleh Kei Hirose. Belum beruntung Beckham Putra. Jadi itulah penyelamatan yang paling penting dari Borneo, karena kalau itu gol mereka akan kalah karena itu sudah di menit-menit akhir. Jadi Bojan Hodak juga menyampaikan bahwa dia merasa timnya sebenarnya layak menang ya setelah konferensi pers. Jadi dia menurut Bojan ini Persib ini tampil lebih baik nih di babak pertama dan punya peluang. Namun ia memang mengakui 1 poin ini juga penting karena ini tetap bisa menjaga jarak dengan Borneo di klasemen. Jadi secara hasil ya ini Persib tetap berada di atas dengan 58 poin, unggul 4 poin dari Borneo. Jadi artinya persaingan gelar masih sangat terbuka. Apalagi di pertandingan sebelah ya, di mana Persija juga gagal memaksimalkan kemenangan melawan Dewa dan berakhir imbang juga dengan Dewa United. Jadi masih sangat ketat perebutan gelar juara Persib, Borneo, Persija, Malut masih menarik untuk sampai kita tonton akhir kompetisi. Jadi secara kesimpulan pertandingan ini menunjukkan betapa tipisnya ya jarak kualitas antara kedua tim teratas. Artinya memang sama-sama layak dan pantas nih mereka berada di papan atas. Borneo tampil agresif dari sayap. Ya, kemudian Persib menunjukkan organisasi permainan yang lebih rapi lewat sistem 4-2-3-1. Jadi hasil 1-1 ini ya menurut Papa Tola sih terasa adil lah ya. Karena kedua tim memang punya peluang sebenarnya untuk menang, tapi mereka juga punya pertahanan yang bagus untuk bisa mengantisipasi serangan lawan. Terima kasih sobat-sobatku, itu dia review match laga antara Borneo versus Persib Bandung. Jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di channel Papa Tola Football. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.